إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ محمد ثمن وإلى أولياء الله الأعلى مشارقنا ومغاربنا وشيخنا إن الله يعلي درجاتهم بالجنة يدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ونفحاتهم وأمداد يد مهدين يصرف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari ini kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah pendengaran sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Halaman 113. Dan baca ulihmu pada ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Nah, jadi kalau kita hendak sujud maka membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali atau 7 kali. Nah, jadi boleh 7 kali atau 9 kali membacanya atau 11 kali. Nah, jadi membaca 11 kali yaitu yang terlebih afdol pada orang yang sembahyang seorang. Bila seorangan namun kayak di Makkah itu bisa kawa 11 berimaman. Masalahnya rokoknya lama, sujud lama juga. Kalau kita sini 3 aja. Nah, jadi nang hendak afdol biasanya kalau hendak seorangan lah, seorangan tanah afdal. Atau imam yang ridho makmumnya itu dengan dilanjutkan. Maksudnya si imam membaca 11 kali, si makmum ridho dengan 11 kali. Jadi lanjutakan. Maksudnya panjangakan. Kan bacaan 3 nih. Kita panjangi sampai 7, sampai 9, sampai 11. Cuman makmum ridho ini makmumnya senang panjang tadi. Bila makmumnya menggerunum kalawasan, nah itu kada boleh kita. Kada boleh membaca sampai 11. Wah, jadi imam lawas bener kam jadi imam itu jadi anu itu. Nah, berarti kita sambil berdengar. Jadi kalau jadi imam sambil mendengari apa yang diucapkan orang. Jadi kadang imam ini kecepatan.
Makanya imam nih serba salah tadi bang, kasihan sidin lah. Mana jadi imam sudah. Nah, cakanya makmumnya ini ridho, apapun ujar imam nangaran supirnya lah. Kayak kabenjer juga supirnya. Ada nang gemat, ada nang laju. Makanya serba salah. Laju salah juga. Gemat benar salah juga. Alon bener di imam asal apa aja. Nah ini serba salah tadi bang. Makanya yang diambil tuh pertengahan. Jadi harus membaca makmum. Nah jadi kalau makmumnya nang sehat-sehat bisa aja nambah lawas-lawas teh. Cuman tadi harus ridho juga, ridho makmumnya. Nah di sini 11 kali yaitu yang afdal. Atau imam yang ridho makmumnya. Nah, imam bisa membaca 11, syaratnya makmumnya itu ridho, senang. Lawan nang 11 tadi. Aku ketujuh ya sidin gitu aja. Anu lawas baca aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 11 kali sidin. Cuman makmumnya tenang, kada mau ngumil. Nah itu berarti ridho makmumnya. Bila makmumnya kada ridho ya nang 3 aja. Makanya pertanyaan di 3 dibaca. Setelah itu maka engkau angkatkan kepalamu daripada sujud. Imbah tuntong subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ini ketika duduk. Jadi ketika duduk itu duduk nih, duduk sujud lah. Jadi kesempurnaan di dalam kita membaca sujud itu 3 perkara. Kita nih sujud tadi subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nah di situ ada menyempurnakan di dalam waktu sujud itu 3 perkara. Pertama bahwa sujud engkau dengan anggota yang 7. Jangan sampai anggota 7 kita ini kada tagecak lagi. Misalnya tangan pian ka kada sempurna. Yang tangannya ada amun kaya kakanakan tangan ini sujud nih. Ini belempak. Nah, dinta. Gitu kakanakan. Jadi jangan belempak nih. Nah, naik. Padahal nyaman itu kayak guring gitu lah. Jadi mau bandak no kayak guring dari bang. Karena itu biasanya kakanakan nambah anak nih. Nah, bandak ini. Ini bila bandak ini, bila orang tua nambah anak kayak ini nih orang tua, berarti orang tuanya kayak kakanakan. Hanya kan belajar sih. Nah, jadi ini posisinya ini angkat nih. Nah, angkat siku kita diangkat. Nah disempurnakan tadi. Bagaimana kita melatihnya tah? Nyambahno talatih nyaman lah. Ada jonang sembahyang beguyangan masing-masing itu. Cuman tentang dikhawatirkan ini gerak. Bila geraknya 3 kali berturut-turut batal. Nah, bila bergerak. Nah, jadi 3 kali batalnya. Nah, jadi kesempurnaan orang nang sujud tadi itu bahwa sujudnya anggota yang 7 dan engkau hantarkan 2 tanganmu berbetulan 2 bahumu. Tangan kita nih bahu. Nah ibarat maandak ini antara bahu lawan tangan nih sejajar. Jangan tangan di muka, bahunya tak ke belakang. Atau tangannya tak ke belakang, bahunya tak ke muka. Nah, tertunduk kan. Nah, tak ke muka, benar kepala sidin mandak. Nah, jadi kan sejajar lawan tangan. Jadi nangaran maksud sejajar lawan tangan nih tangan kita, di atasnya bahu kita. Nah, itu kalau apa? Sujud. Tata cara sujud tadi. Nah, yang kedua jangan engkau hamparkan 2 hastamu, ya kayak tadi. Nah, bentar. Jangan dihantarakan maksudnya dinto. Nah, dan ini lurus nih.
Nah, jadi hamparkan hastamu, jangan dihamparkan dua hastamu. Ini dua hasta nih, sebelah nyubalah. Jangan dintok. Nah, kalau ibarat gambarnya. Nah, hantar. Dintok. Nah, naikakan hastamu tadi. Dan yang ketiga, tumak ninah. Tumak ninah ini di dalam sujud, artinya sekadar subhanallah. Bila masih bergerak-gerak, itu ngarannya kada tumak ninah, kada sempurna lagi itu sujudnya. Jadi supaya sujud kita yang sempurna, kadang batis dua kaki kita nyamuk lah. Bina nyamuk likat ke jurang mana bahari nyamuk bina likat ya. Artinya nyamuknya banyak bener. Nah, maka ada apa? Maigut nih. Maka betis gerak-gerak. Nah, apalagi kekanakan. Nah, sipak-sipak. Nah, bisa hendak menyipak tadi. Atau misalnya nah gitu tangan di sini. Nah, begitu tangan di sini tadi, nih apa ada nyamuk di dahinya. Nah, tapak. Imbah manapak dia makan, andak pulang ke sini. Imbah andak di sini hanya bangkit. Nah, jangan sampai bergerak lagi. Betisnya, tangannya kah. Pokoknya tumak ninah, diam. Tumak ninah itu bahasa anunya diam. Nah, cuman sekadar subhanallah. Bila sudah itu kita begana, hanya kita bangkit. Nah, itu ngarannya sempurna. Sempurna sujudnya. Jadi umpama misal masih bergerak-gerak, jangan hendak naik dulu. Misal biar ini, beno asa masih ada lagi nyamuk kah? Nah, pangrasa nih betal. Maka kita menggaruk tadi, garuknya tadi jangan menggaruk itu jangan seperti ini. Nah, ini berturut-turut batal. Jadi kalau pian hendak tadi belak tapak. Nah, imbah ditapak ini posisi ini nih. Nah, hantar lawas sedikit kada bapak. Mun lawas benar bisa bermakruhan. Jadi ibarat pian amal badinto, nah ini batal. Nah, berapa kali ini kan sekali, dua kali, tiga sudah batal nih. Nah, hendak ada batal, lipak. Nah, ini berikit, ininya nong bermain. Nah, karena salah membawa heber. Nah, jadi di manakah posisinya sini? Nah, jadi kalau di sini, nah ini yang main nih, nih. Jangan itu. Nah, itu bisa batalan. Tapi kalau pian misalnya sekali aja nih. Nah, dah. Andak pulang ke asalnya. Nah, kalau pian masih menggeruk, ibarat masih menggeruk nih. Menggeruk langsung naik. Allahu Akbar dia si imam. Seorang nang bangai nih. Nah, artinya dia akan dulu. Gana akan seperti semula, ranai beritaan sudah batisnya ranai semuanya sempurna, hanya bangkit. Nah, makanya disuruh subhana rabbiyal a'la bihamdih. Di situ supaya berendah. Nah, di ini bijan subhana rabbiyal a'la bihamdih masih batisnya bersipak-sipak lagi betis. Memusut nyamuk. Nah, itu bila kita tak usut itu, makanya gitu tadi dia makan. Sudah diam, hanya bangkit daripada sujud tadi. Nah, itu ngarannya kesempurnaan sujud di dalam 3 perkara, bahwa sujud engkau itu dengan anggota 7. Anggota 7 ini jangan sampai kada gacak. Kadang orang apa batisnya kada begecak bunaik. Nah, ada juga dehi kada sing gecakan ya no sayang rupanya dehi lah kalau limpak dehinya. Ada itu ada nang orang nang kada begecak dehi. Di mana guru harus pian melihat ya kekanakan.
Akan-akan aja model kada begecakan bang, ada nang apa nih kopiah dia hendak gitu. Nah jadi di atas kopiahnya itu gitu ngarannya ya tadi kada belajar. Nang dimaksud sujud itu ini nih dahi kita yang karena kapasujudan, kemudian dua tapak tangan ini karena pasujudan. Bila pian ini beangkat berarti kan sempurna 7. Bila pian beangkat ada sempurna. Kalau dia tadi bergeruk deh, mulai bergeruk langsung pian naik dari sempurna. Jadi kalau pian akhir bapak bergeruk andak pulang. Imbah diandak ranai ketika 7-nya sudah siap. 7 ini sangkut lintuhut sangkut sudah semuanya. Kemudian 2 kakinya sangkut sudah. 7 tadi Pak, menghidung kalau jadi masalah. Sunat. Nah, jadi ke-7-nya itu sudah ranai semuanya. Hanya kita bangkit daripada sujud. Nah, itu maksud sempurna. Nah, jadi kalau kita hendak sujud tadi, maka mengucap pulang tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Boleh kita membaca banyak, terutama sembahyang sendirian boleh. Masalahnya ada yang apa-apa kita serah seorang anak belawas kan. Tapi kalau kita jadi imam, maka itu harus ridha makmumnya. Bila makmumnya kada ridho, jangan hendak belawas-lawas. Nah, timbul menjadi sambatan. Setelah itu maka engkau angkatkan kepalamu daripada sujud, padahal engkau mengucap Allahu Akbar. Nah, mengucap Allahu Akbar hingga duduk betul-betul, dan duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri dan dirikan telapak kakimu yang kanan. Dan engkau taruhkan kedua telapak tanganmu atas kedua pahamu. Nah ini lalu kita bangkit dari sujud ke duduk antara 2 sujud. Nah ketika kita duduk antara 2 sujud ini tadi, kita bangkit nih Allah. Nah mengucap Allahu Akbar itu bisa dipanjangkan ini sampai sidin itu bujur-bujur duduk antara 2 sujud. Nih Allahu Akbar, ini lengkap sudah. Tangan ini kedua paha. Nah kemudian ininya tegap sudah. Nah itu hanya nah, jangan belum tuntuk, belum selesai lagi. Nah jadi maksudnya ketika kita mengucap Allahu Akbar ini ratakan posisi. Ratakan posisi kita itu seperti kita duduk antara 2 sujud sudah. Nah jadi bila sudah cagat duduk antara 2 sujud hanya Allahu Akbar, ini cagat sudah. Cagatnya ini sesuai duduknya tadi. Nah tangan kita sudah safe. Nah batis kita sudah bujur mendirikan. Nah jadi taruh kedua telapak tanganmu di atas kedua pahamu, lalu kita membaca. Ini tangan. Ini kayak ibarat kita naik. Allah, tangan nih pas di sini sudah. Ini sebelahnya di sini pas. Kemudian batisnya sudah pas. Nah gitu maksudnya. Jadi Bapak sunat memanjangkan. Allahnya Allahu Akbar. Ininya belum tuntung. Nah Allahu Akbar. Nah, jadi orangnya belum selesai. Ini misal sujud. Nah sujud Allahu Akbar, ininya belum tuntung. Nah jadi maksudnya ketika Allahu Akbar, nah ininya rapi sudah, hanya bar. Nah kalau nang sunat akmalnya itu ketika barnya itu hanya si makmum bergerak. Nah aturannya ya amun yang pada dahulu Bang Guru aja. Nah iya gitu tadi. Makanya kita belajar menyempurnakan bagaimana disempurnakan sembahyang supaya menjadi bagus. Sama aja Nabi berwudu, disuruh Nabi ahsinil wudu, maka bagusilah berwudu. Berarti banyak yang masih salah-salah berwudu. Ya. Nah jadi sesuaikan berwudu lawan sembahyang. Maka kalau berwudu ini bilanya misalnya tadi wudunya kada sah, maka semuanyaan sembahyangnya pun kada sah juga.
Lalu setelah itu, nah, kakimu yang kiri ini dan dirikan telapak kakimu yang kanan. Yang kanan diri. Dan engkau taruhkan kedua telapak tanganmu di atas kedua pahamu. Baca itu. Lan dibaca olehmu. Rabbi'ghfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini bagus doa. Cara bahasa orang itu terlengkap ini doanya sudah. Tinggal kitanya aja lagi. Kitanya apa? Memaknai dan menghayati dengan isi doa ini agar apa? Kita itu bertambah khusyuk di dalam sembahyang. Rabbi ighfirli ya Allah ya Tuhanku, ighfirli ampunilah dosaku. Ya Allah, ulun ini banyak benar dosa. Nah disitulah menghayati supaya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun doa gini pangguru aja di bawah ayat tasarah aja, di mana kamu baca doanya? Yalah, cuman nang ada aturannya ini bacaan doa duduk antara dua sujud. Pian hendak baca yang bersembahyang misalnya hendak berdoa nih, nah, ini aja hafalan bagus lagi ya. Ini yang bagus, termasuk cara bahasa orang itu sebahagian ada bacaan ini termasuk amaliyah siapa? Syekh Samman. Amaliyah Syekh Samman itu Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, jangan diselangi dengan pandiran dunia, maka orang tersebut mendapat fadilat martabat wali kutub. Nah ini keuntungannya. Diamalkan itu. Jangan dibaca aja. Amalkan nimbah sembahyang subuh. Jangan sampai disalangi dengan pandiran dunia. Maksud disalangi pandiran dunia itu, misalnya ujar nang bini, oh abahnya di mana mandak duit nang 2 miliar tadi. Itu jadi di bawah bental. Nah, maka jawaban di bawah bental itulah dunia ngarannya. Jadi jangan dihirawakan dahulu nih. Baca dahulu Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagus doanya itu. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ya Tuhanku ampunilah bagi umatnya Rasulullah, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keuntungannya. Nah, ini amalan Syekh Samman. Li ummati sayyidina Muhammad, ampuni umatnya Rasulullah. Itu kita mendoakan kepada umat-umatnya Rasulullah supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini banyak dosa, setiap hari berdosa aja kita. Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang dijamin, tatap sidin istighfar berapa? 70. Satu riwayat lain 100. Kita nang kada berdosa aja teh, berdosa saling banyakan. Banyak dosa mata, dosa telinga, dosa muntung, dosa yang lain-lain. Maka kita disuruh istighfarnya 100. Nah, supaya tak buat 70. Jadi amalkan 100 jangan 70, boleh 70 nang 100 kada tak buat. Tapi kalau nang 100 70 tak buat. Ini 2 nah. Jadi Nabi mengatakan 70, ada dalam riwayat lain 100. Di situ kita banyak benar dosa. Rasulullah nang nyata-nyata sudah tatap sidin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa tobat kepada Allah,
kaman la zambalah, sebagaimana orang yang kada sing dosa. Dan jangan betul-betul sampai ya pula ya, tetap melaksanakan. Nah jadi orang yang senantiasa ma'amaliyah, amalan tariqat samaniyah, diantaranya amalan Syekh Saman, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad, rahmatilah umatnya umat Rasulullah. Dan kita mendoakan, ya Allah beri rahmat nih umatnya Rasulullah, kasih sayangi ya Allah nih umatnya Rasulullah. Wastur umat Sayyidina Muhammad, tutupilah keaiban-keaiban umatnya Rasulullah. Nah, orang yang menutupi aibnya kita, aibnya orang lain, maka Allah tutupi aib kita. Nah, jadi kalau kita menutupi aib orang, maka nanti hari kiamat Allah tutupi aib kita. Kalau kita ini dibuka aib kita seberataan ini, kada bacaan masuk surganya. Apa jangan salah? Apa jangan salahnya? Nah, jadi ketika kita itu berdoa, nah lalu Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, tutupilah keaiban umatnya umat Rasulullah. Nang terakhir apa? Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhanku, tambahliakan kekurangan-kekurangan umatnya Rasulullah. Itu bagus doa. Kita banyak kekurangan kita nih. Lalu kita disuruh berdoa, iya nang, itu amalan sesama. Nah, kata tapi jauh bedanya dengan Rabbil firli warhamni warzuqni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Banyak benar isinya itu. Tinggal kitanya jadi Rabbil firli, ya Allah ya Tuhanku ampunilah dosaku. Ini nang menyendiri seorangan. Ada tadi kan mendoakan umatnya, umat Rasulullah. Ada ini kita setiap hari kita membaca doa ini. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku ampunilah dosaku. Warhamni, ya Allah berikan rahmat akan aku. Ini berikan rezeki aku. Kan lengkap nih. Minta rahmat Allah, minta kasih sayang Allah, minta rezeki, wajiburni, tambalilah kekurangan aku. Kita ini banyak kurang. Kalau usah kurang yang lain-lain, kurang sembahyang. Kurang juga, makin parah, makin. Nah, jangan hendak parah sembahyang. Asa apa aja kajiannya. Kalau bang misal asa tinggi ya mengaji lah, asa hibat pada orang. Kadede hebat. Selain insanun kamil, manusia yang sempurna Rasulullah. Cuman Rasulullah itu Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Muhammad itu manusia, bukan seperti manusia. Kita ini kayak apa? Hendak parah. Ya Allah. Nah, jadi kalau kajian nang parah-parah itu beda gampang mana kalau usaha ngaji nang sampai tak? Yalah, kalau hendak parah sembahyang nyaman apa aja guru jah. Nah, satu lah. Ngapa satu? Satu min. Jadi mana hendak parah sembahyang min hasil. Parah gratis. Asal min bre. Cuma baru babinannya banyak ulun min ya. Padahal hanya pangolir. Tapi sudah malam minta kado min lah. Nah, gitu lain ngarannya itu. Min-minan ngarannya. Jadi nang kedua apa? Nah, nang kedua bila hendak parah sembahyang tuh gila. Tuh orang gila ada wajibnya sembahyang. Nah, hendak parah sama sekali. Ya kalau
Jadi jangan apa? Jangan sampai ketika kita belajar ilmu nang lah kalau asa sampai aja. Rasulullah bangkak betis tetap sembahyang. Apalah abdan syakura ujian Nabi. Apa tiada aku ini hamba yang bersyukur. Syukur kepada Allah. Makanya kita itu disuruh aqimis shalah, dirikan sembahyang. Warhamni, beri rahmat, warzuqni, berikan rezeki, wajiburni, tambali kekurangan kita nih, banyak kekurangan. Warfa'ni, angkatlah derajatku, wahdini, berikan petunjuk aku ya Allah. Wa'afini, afiatkan, wa'afuanni, maafkan anni daripadaku. Nah, jadi semua ini doa bagus diamalkan. Baik amalnya lah. Nah, jadi kita merasa kepada Allah, berikan rahmat ya Allah, berikan rezeki ya Allah. Nah, ini sambil ketika membaca Rabbil firli. Jadi hati itu kada lain lagi, ya kan? Anu guru ejon ngeri bisa marti. Nah, marah misalnya kada bisa nih, nah apa nang pian bisa situ tulisannya ada Allahumma birli, ampuni ya Allah. Kita sambil baca nih, ampuni dosaku ya Allah, dosaku ya Allah. Nah, ya, tapi muntung sambil baca Rabbi birli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ketika duduk antara dua sujud itu bacanya. Lalu kemudian maka sujud pula seperti sujud yang pertama itu. Setelah itu maka bangkit duduk istirahat ngarannya. Nah, jadi bangkit duduk istirahat itu pada tiap-tiap rakaat. Jadi yang maksudnya tiap-tiap rakaat yang ada di tasyahud. Jadi tiap-tiap rakaat itu yang tidak ada, yang tiada mengiringi akan dia tasyahud. Maksudnya kada mengiring ketika kita hendak bangkit daripada sujud, kemudian kita langsung misalnya apa tahiyat, nah itu kada duduk istirahat, langsung aja, langsung ke duduk apa duduk tahiyatnya. Kalau yang dimaksud duduk istirahat ini ketika kita bangkit daripada sujud, Allah bagaimana satu mat nang kayak duduk antara dua sujud gini. Jadi ma'andak batisnya itu kayak duduk antara dua sujudnya. Allah sudah ma'andak satu mat bagaimana. Ini muntung nih laknya masih panjang. Lamnya itu. Nah, kita nih sujud. Begitu sujud Allah. Ini duduk hanyar nih. Duduk istirahat. Duduk istirahat tadi satu mat bagaimana langsung naik pulang. Nah, jadi lamnya itu masih panjang. Allahu Akbar. Nah, sudah caget ini kita berdiri. Nah, itu baru naiknya tadi imbah daripada sujud. Nah, itu ngarannya duduk istirahat. Disunatkan duduk istirahat itu. Nah, mengerti kan? Nah, ini kan sujud. Mbah sujud ini duduk istirahat caranya. Cuman langsung kan berdiri. Jangan ada belewas, kada satu mat aja. Satu mat duduk istirahat itu cuman muntung kita mulut kita masih berucap Allah, kita masih berduduk, bangkit terus berdiri. Nah, hanya sampai berdiri Allahu Akbar. Nah, kaget sini barnya habis. Jangan di sini bayar duduk istirahat bar. Ini belum lagi orang berdiri. Nah, jadi habis akan itu jadi imam lah. Nah, jadi Allah kita duduk istirahat. Nah, duduk istirahat ini muntungnya sambil nyambung terus. Kada bepaget kada. Nah, jadi Allah makanya panjang bisa. Allahu Akbar. Nah, caget pulang berdiri. Nah, jadi itu duduk istirahat ini pada tiap-tiap rakaat yang tiada mengiringi akan dia tasyahud. Setelah itu maka bangkit engkau berdiri betul serta mengucap Allahu Akbar. Nah, situ mengucapnya.
Jadi Allahu Akbar tadi menurut sesuai ketika kita bangkit daripada sujud Allah sampai berdiri, nah barnya habis. Jadi ketika sudah kita lurus berdiri cagat, maka di situ bar. Nah, itu sunat memanjangkan. Allahu Akbar. Nah, cagat sudah. Nah itu jadi mengucap dari Allahu Akbar dan sunat dilanjutkan akan takbir ini. Nah wallahu alam. Nah, jam 8:30 lah. Nah jadi mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, senantiasa kita rajin mendengar ilmu, menuntut ilmu. Nah jadi berniat pulang mudah-mudahan minggu akan datang. Yalah hari apa pulang? Nah hari Senin pulang, panjang umur, sehat walafiat, kawaman dahar. Nah itu jadi amal ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, dikabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا عملا صالحا رزقا حلالا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.